Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Seperti biasa, Jumat berkah ini. Iya, kalau Jumat kita mengulas tokoh NU ya, Nahdlatul Ulama. Betul, jadi pas sekali ya. Ya, Seri kepemimpinan berikutnya dari NU ini. Dari NU. Hari ini kita bicara Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Ya, Haji Abdurrahman Wahid. Seorang wali ya, dianggap wali dalam kepemimpinan nasional, seorang presiden setelah Habibie dan dipilih di MPR ya, dipilih oleh MPR secara ini parlementarian ya, artinya bukan pemilihan langsung ya, pemilihan lewat parlemen. Perwakilan. Ini Gus Dur ini saya kira dalam konsolidasi elit di awal dia berhasil ya, melakukan konsolidasi elit untuk memilih dia menjadi presiden ya. Jadi di kubu paling kiri, kubu tengah, kubu paling kanan gitu ya. Itu dia berhasil melakukan konsolidasi sehingga dia terpilih sebagai presiden. Tapi di perjalanan waktu dia tidak bisa merawat konsolidasi ini dan akhirnya nasibnya sama dengan B.J. Habibie. Dia memperjuangkan kepentingan rakyat yang perlu, yang diutamakan dia. Tapi kepentingan itu dia tidak bisa komunikasikan dengan baik dengan elit. Akhirnya elit melakukan hal yang tidak terduga terhadap Gus Dur dan akhirnya Gus Dur juga nasibnya sama dengan Habibie. Walaupun demikian, Gus Dur bisa menanamkan, bisa memberikan sebuah milestone atau warisan-warisan yang cukup penting di kepemimpinan selama dia jadi presiden, Bung Firdaus. Iya, betul. Ki Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ya, merupakan salah satu sosok fenomena untuk ukuran orang Indonesia. Jadi dengan sepak terjangnya dari muda gitu, kemudian dengan keterbatasannya, kemudian kalau kita bicara pasca reformasi dari Habibie kemudian pemilihan oleh MPR, Pak Gus Dur ini kan partai politiknya relatif kecil ya, pemenang pemilu pada waktu 1999 kalau dari kursi DPR atau kursi di MPR adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partainya Ibu Mega itu 30% lebih. Sementara partai besutan Pak Gus Dur itu hanya sekitar berapa belas ya, di bawah 15% kalau tidak salah Bung Meldi. Ya. Tapi karena ada sistem pemilihan kita masih oleh perwakilan oleh MPR pada waktu itu, maka ada kingmaker lain dan kebetulan seperti yang Bu Meldi katakan tadi gitu ya, dalam pemilihan 99 gitu, Gus Dur merupakan representasi dari semua barisan, mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, barisan tentara, barisan nasionalisme, barisan kaum agamawan gitu ya, ataupun juga yang bahkan dalam konteks isu-isu yang lebih luas ya, isu-isu yang lebih minoritas begitu ya. Dan Gus Dur lah yang terpilih gitu. Nah sayangnya kalau kita ingat dalam sepak terjang Gus Dur dari tahun 99, Oktober 99 sampai akhirnya diturunkan oleh sidang istimewa tahun 2001, waktu itu juga oleh Pak Amin Rais gitu ya, sebagai kingmaker pada waktu itu gitu. Dan kita bisa melihat, kita bisa mencatat banyak sekali achievement yang dilakukan oleh seorang Abdurrahman Wahid, seorang Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dengan keterbatasan fisiknya, penglihatan yang begitu tidak lagi sempurna, Gus Dur banyak melahirkan suatu letupan-letupan yang kadang-kadang membuat orang kaget, Bu Meldi. Jadi kata orang, Gus Dur tidur pun sebenarnya dia sedang bekerja. Gitu. Jadi kalaupun kita diskusi, kita memberikan Gus Dur kan kita lihat kalau di televisi ya, dia banyak seperti kayaknya sedang istirahat tertidur, tapi dia bisa melanjutkan, menyambungkan apa yang dibicarakan di forum dan tidak tertinggal begitu. Nah, kalau kita mau ingat dari apa yang dilakukan Gus Dur, sebenarnya kita coba lihat konteksnya pada waktu itu ya, Bu Meldi.
Jadi pada eranya Gus Dur itu dibentuk Kabinet Persatuan Nasional gitu ya, dan kita ingat hampir semua tokoh kritis bangsa itu masuk dalam kabinet Gus Dur. Kita ingat ada Marsilam, ada Erna Witular, ada semua orang yang kita anggap merupakan perwakilan dari berbagai faksi, perwakilan dari berbagai warna, itu masuk dalam kabinet atau tim yang mendukung Gus Dur. Karena apa? Karena Gus Dur pasca Pak Habibie itu punya mandat besar, punya punya tantangan besar untuk meneruskan fondasi-fondasi dasar ini. Nah, sementara di situasi di kebangsaan kita, situasi sosial ekonomi, itu masih sangat bergejolak. Kita belum selesai. Jadi istilah kata kita belum mengalami ejakulasi euforia demokrasi. Di daerah begitu banyak sekali demonstrasi, permintaan ini itu, begitu ya. Bahkan muncul juga kekuatan-kekuatan relawan, kekuatan-kekuatan Pam Swakarsa saya ingat gitu. Bahkan di daerah Poso atau Maluku juga muncul konflik-konflik antar etnik, antar yang berbau SARA itu. Dan sekali lagi Gus Dur dan keterbatasannya dengan dukungan yang waktu itu belum cukup bulat karena masih wait and see ya, karena orang masih berpikir apakah dengan situasi ini kita akan bisa mengambil kesempatan gitu ya, jangan-jangan Gus Dur umurnya tidak 5 tahun kepemimpinannya gitu. Dan walaupun itu terjadi, tapi dalam rentang keterbatasan itulah Gus Dur berhasil menorehkan beberapa hal yang bisa dikerjakan pada waktu itu. Kita ambil contoh misalnya, saya ingat bagaimana Gus Dur banyak sekali melakukan hal yang sifatnya kontroversial. Contoh, mengakui Hari Raya Imlek gitu ya, artinya sebagai hari raya nasional, kemudian kembali merangkul etnis yang dulu banyak diposisikan hanya sebagai tanda kutip ya, maaf ya, ATM, etnis Tionghoa gitu. Bagian pengusahanya, bagian dari pemberikan kontribusi dan sumbangan. Tapi ketika di eranya Pak Gus Dur itu mulai dianggap sebagai diposisikan sebagai warga negara yang sama gitu. Nah, begitu juga ketika untuk isu-isu pluralisme yang lain. Kita ingat Gus Dur salah satu presiden yang masa jabatannya terbatas, tapi Gus Dur banyak sekali melakukan perjalanan-perjalanan ke luar negeri, bahkan termasuk ke Israel ya, Bung Meldi ya, begitu waktu itu gitu. Dan itu yang walaupun sekali lagi menimbulkan kontroversi, tapi orang melihat Gus Dur adalah sosok pemimpin gitu ya, yang coba membumikan persoalan Indonesia. Indonesia ini beragam, tidak hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera dan segala macam, tapi juga ada etnik-etnik yang lainnya. Persoalan kebangsaan tidak hanya mencakup persoalan yang dimayoritaskan oleh agama Islam, tapi juga ada agama-agama lainnya yang kita akui sebagai bagian dari kebinekaan tunggal ika gitu. Itu yang menurut saya juga menjadi salah satu nilai lebih seorang Gus Dur gitu. Nah, tadi di balik tantangannya banyak konflik, banyak erupsi, banyak suara-suara tentang perubahan segala macam gitu ya. Kemudian juga banyak juga sekali lagi karena masih dalam fase konsolidasi ya. Kita ingat juga di era Gus Dur dalam Kabinet Pembangunan Nasional, Kabinet Persatuan Nasional pada waktu itu sering terjadi rotasi dan pergantian menteri. Jadi bayangkan Menko-nya bisa 3 kali diganti dalam waktu setahun gitu ya. Baru diganti kemudian digeser oleh Gus Dur karena diduga melakukan ini. Jadi Gus Dur dengan intuitifnya, dengan tidak nothing tulus ya, mengatakan bisa mencopot seorang menteri mengganti dengan yang lain, kemudian memposisikannya juga gitu. Dan itu juga yang menurut saya salah satu yang membuat Gus Dur pada akhirnya begitu disuka di awal gitu, Pak Amin Rais menjadi semacam penengah gitu ya dalam kepemimpinan nasional, tapi pada akhirnya menjadi musuh bersama tanda kutip gitu. Jadi itu juga yang membuat mungkin ya umur kepemimpinan Pak Gus Dur tidak cukup panjang. Tapi kita masih ingat banyak di keterbatasannya, banyak hal-hal baik yang dilakukan atau fondasi-fondasi dasar yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur, Bung Meldi. Ya, kalau kita baca postur-postur ekonomi, gitu, postur sosial, terutama toleransi, ya, kemudian juga pluralisme, juga politik luar negeri, itu prestasi-prestasi terjadi di zaman Gus Dur, gitu ya. Nah, yang proses dalam konsolidasi elitnya yang bermasalah sebenarnya pada zaman Gus Dur. Ya. Kemudian komunikasi antar koalisi, ya. Gus Dur kan sebuah presidensial dengan koalisi banyak partai segala macam, banyak ini, itu tidak terjadi dengan baik gitu ya. Nah, ini juga pelajaran penting bagi kita. Konsolidasi demokrasi itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga semua elit bisa dikontrol. Kita nggak hanya ngontrol suara rakyat atau ngontrol
surat kabar dan segala macam. Maksudnya kontrol di sini adalah komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik juga dengan elit itu harus terjadi. Kalau enggak ada komplotan-komplotan liar elit yang bisa mencongkel posisi. Nah, ini hal-hal yang negatif dari Gus Dur, tapi hal yang positif tentu banyak yang kita dapatkan seperti yang Bung Firdaus ceritakan. Tapi pelajaran penting dari Gus Dur adalah bagaimana hubungan-hubungan di elit itu diukur dan kemudian diperbaiki. Saya kira itu, Bung Firdaus. Iya, betul ya. Jadi ya kalau kita sekali lagi berkaca pada hal-hal yang baik yang dilakukan Gus Dur, di era Gus Dur juga kita berhasil menggunakan ya, salah satu yang kita sebut sebagai dui fungsi ABRI waktu itu. Jadi bagaimana peran sosial ABRI tidak hanya sebagai pertahanan keamanan, tapi juga bagian dari sosial kemasyarakatan itu disebut sebagai dui fungsi ABRI. Bahkan juga pemisahan antara TNI dengan polisi itu juga mulai terjadi pada eranya Pak Gus Dur gitu. Dan saya pikir ini salah satu jadi retasan menuju negara demokratis yang benar, negara demokratis yang modern itu sudah dilanjutkan oleh Pak Gus Dur, terutama untuk membenahi sisi-sisi esensial, sisi-sisi fundamental, gitu. Pengakuan terhadap hak minoritas, pengakuan terhadap pluralisme, gitu, meletakkan fungsi pertahanan kembali kepada fungsinya, tidak mencampur adukan antara misalnya menteri tentara sebagai alat pertahanan keamanan negara, gitu, kedaulatan negara, tetapi juga mengurusi sisi sosial ekonomi, bahkan berbisnis tanda kutip, begitu. Dan itu mulai dijinakan oleh Gus Dur, dirapikan barisannya, gitu. Nah, sayangnya pakem politik kita pada waktu itu memang, jadi kalau kita katakan salah satu kelemahan Gus Dur adalah bukan kelemahan ya, tapi situasi presiden election pada waktu itu yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, gitu ya. Gus Dur tidak memiliki legitimasi yang begitu kuat, tanda kutip, karena dia dipilih oleh MPR. Jadi orang-orang politisi lah yang lebih banyak menentukan, gitu. Kira-kira arah kemana. Jadi kalau dianggap tidak menguntungkan kelompok atau kepentingan tertentu atau politik tertentu, bisa jadi dia punya risiko untuk diancam, di reshuffle, diganti, gitu. Dan itu yang dihadapi oleh Gus Dur. Dan yang satu hal yang membuat saya salut ya, Bung Meldi ya, mungkin karena tadi ya Gus Dur juga memiliki prinsip nothing tulus gitu ya, dengan dukungan yang terbatas, Gus Dur tidak takut untuk dilengserkan. Bahkan ketika diancam berkali-kali akan dilengser, Gus Dur malah membalik gitu ya. Kita akan bubarkan DPR gitu. Dan itu yang membuat beberapa politisi di DPR kebakaran dan mengatakan, oh ya kita akan gelar sidang istimewa, kita akan cabut mandatnya. Dan Gus Dur dengan cueknya mengatakan, ya memang saya pikirin tanda kutip. Jadi itu saja kok repot. Jadi ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa DPR adalah taman kanak-kanak gitu ya, atau hal-hal yang lain di balik jok-jok Gus Dur yang lucu gitu ya, itu juga menjadi pembelajaran kita bahwa bernegara itu juga dibangun dalam konteks yang apa ya, yang lurus begitu loh, nothing tulus begitu. Jadi kalau saya melihat itulah beberapa hal yang mungkin kita ingat dari seorang Gus Dur, seorang Abdurrahman Wahid gitu ya. Dan sayangnya gitu ya, sekali lagi dengan sistem politik kita yang masih mengandalkan kepada kekuatan partai politik, kekuatan di parlemen, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Pada akhirnya pada tahun 2001 gitu ya, Gus Dur menghadapi tuntutan sidang istimewa gitu. Nah, ini gimana nih Bung Meldi? Jadi di akhir-akhirnya Gus Dur masa kepemimpinannya begitu. Ya, saya kira ada proses bernegara nih ya, ada proses cepat dan lambat ya. Jadi Gus Dur ini termasuk seorang presiden yang punya katalis. Jadi katalis dia mempercepat sesuatu yang di elitnya nggak siap. Tapi dengan kekuatan yang ada, ternyata Gus Dur juga nggak siap. Akhirnya dia patah di jalan gitu ya. Gus Dur ini termasuk presiden yang patah di jalan karena kalau dia kuat sebagai elit, sebagai seorang presiden, tentunya DPR juga akan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi pada titik ini ternyata Gus Dur juga nggak kuat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Gus Dur adalah presiden bukan yang dipilih langsung dari rakyat, kan presiden yang dipilih dari parlemen, dari MPR gitu. Jadi ini masih ada peluang-peluang bahwa ini elit yang bermain di situ ya. Nah, elit ini kan bisa elit politik, elit segregasi sosial, elit modal gitu ya, elit ekonomi segala macam. Dia bermain di situ karena dia tidak diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan Gus Dur. Kemudian Gus Dur membuat sebuah membangun situasi, membangun negara dengan baik. Tentunya dalam membangun sesuatu yang labil menuju stabil itu banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, dan itu banyak sekali tidak
menguntungkan elit. Dan elit juga jangka pendek waktu itu melakukan langkah itu tanpa berpikir panjang, akhirnya terjadilah itu. Walaupun demikian, itu menunjukkan bahwa Gus Dur orang yang bisa memegang prinsip bahwa dia tidak peduli dengan kekuasaan, tapi dia peduli dengan persoalan-persoalan yang ada di bangsanya, dan dia akan merubahnya. Begitu, Bung Firdaus. Betul. Dan Gus Dur juga termasuk Pak Habibie memberikan sarana pembelajaran, sarana pelatihan politik buat calon-calon pemimpin berikutnya. Karena kita ingat di kabinetnya Habibie, di kabinetnya Gus Dur, ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Megawati sebagai wakil presidennya, ada pejabat-pejabat yang lain belajar bagaimana mengelola demokrasi yang baik. Dan itu merupakan bekal yang menurut saya sangat berharga untuk calon-calon pemimpin berikutnya. Jadi sekali lagi untuk pembelajaran dari Pak Gus Dur banyak yang bisa kita ambil ya Bung Meldi ya, banyak yang kita bisa teruskan gitu. Di samping juga ada kelemahan-kelemahannya. Tapi sekali lagi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang memang memberikan kontribusi positif untuk berbangsa bernegara, maka wajib kita teruskan. Jadi itu yang bisa kita amini dari sepak terjang seorang Abdurrahman Wahid, seorang Gus Dur, Bung Meldi. Ya, itu ya inilah warisan yang luar biasa ya dari Gus Dur. Tapi warisan ini bisa muncul kembali gitu ya dari dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat, pengetahuan-pengetahuan yang di elit gitu ya. Seperti di Amerika upaya-upaya segregasi utara dan selatan misalnya yang sampai sekarang belum selesai, tapi itu menjadi sebuah pengetahuan-pengetahuan yang terus diolah, dicerna, dimamah biak gitu. Nah, untuk itu kita juga perlu memamah biak ini cara-cara Gus Dur memimpin bangsanya. Betul. Apalagi untuk pemilihan presiden 2024 nanti, maka mayoritas adalah generasi milenial, generasi Z, yang notabene mungkin tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar sepak terjang Habibie, Gus Dur, atau pemimpin-pemimpin terdahulu. Nah, mudah-mudahan dengan video ini, dengan kanal ini, kita juga bisa memberikan sedikit referensi, memberikan catatan, memberikan semacam lesson learned gitu ya, bahwa di balik pemimpin-pemimpin terdahulu ada poin-poin pembelajaran besar yang bisa kita teruskan dan bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih banyak Bung Meldi. Selamat menempuh liburan ya, karena ini hari Jumat ya. Tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.